Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, penjambret modus berpura-pura tanya alamat di Mojokerto babak belur dihajar warga. Petugas yang tiba di lokasi kejadian segera membawa pelaku ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut serta menghindari emosi warga. Satu dari dua pelaku penjambretan kalung ini menjadi bulan-bulanan warga Desa Brayu, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto karena berontak dan berupaya kabur. Meski sudah meminta maaf, warga yang tersulut emosi terus memukul dan menendang pelaku hingga babak belur. Sementara pelaku lainnya hanya diam tak melawan. Petugas yang datang di lokasi kejadian segera membawa keduanya ke kantor Polsek Dawar Blandong. Sebelum ditangkap, kedua pelaku dengan mengendarai sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat kepada korban Riasi, 57 tahun, saat membeli minuman di warung. Belum sempat dijawab, kalung emas di leher korban ditarik pelaku hingga putus dan langsung kabur. Seketika korban berteriak meminta tolong hingga pelaku ditangkap. Saya tuh beli es habis itu ada dua orang itu tadi nanya alamat rumahnya Pak Hasan. Belum sempat dijawab itu udah itu tadi kalungnya sudah dicopot. Habis itu orangnya teriak-teriak yang punya kalung tadi, yang pelaku ya, pelakunya ke timur, ya lari ke timur, tapi di timur itu sudah dihadang orang. Habis itu putar balik, lah di depannya tadi sudah persiapan itu tadi sepedanya ditabrakin. Ya, ditabrakin sepedanya. Itu sendiri apa berdua, Mas? Berdua, Mas. Langsung ditelepon ini tadi polseknya. Polsek. Ya, polseknya ditelepon langsung menuju ke sana. Sempet adu ini enggak, Mas? Pukul enggak, Mas? Ya dikit. Soalnya kan ada yang mau kabur. Sudah berontak? Ya, ada yang berontak. Kalau yang nggak berontak tadi yang nggak kena pukul. Hingga saat ini kedua pelaku jambret kalung tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif unit Reskrim Polsek Dawar Blandong. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik mereka. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang pengembang perumahan di Sidoarjo diringkus Satreskrim Polresta Sidoarjo karena menjual rumah di tanah yang statusnya belum jelas. Korban penipuan diduga puluhan orang dengan total kerugian hingga 1,8 miliar rupiah. Tersangka seorang perempuan berinisial FZ berusia 28 tahun. Direktur perusahaan pengembang perumahan itu diringkus di rumah kontrakannya di Pasuruan setelah diburu polisi sejak Juni lalu. Tersangka ditangkap karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan melalui pemasaran perumahan di 3 lokasi berbeda. Pelaku menjanjikan kepada pembeli serah terima unit rumah akan dilakukan 1 tahun setelah perjanjian ikatan jual beli PIJB dan menyerahkan sertifikat tanah 2 tahun setelah PIJB. Namun janji tersebut tidak terrealisasi. Selain itu pelaku juga menjual rumah yang status tanahnya belum jelas. Bahkan lahan yang digunakan masih milik petani dan pemasaran dilakukan tanpa izin mendirikan bangunan. Akibat perbuatan pelaku, 7 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai hampir 1,8 miliar rupiah. Padahal diketahuinya oleh tersangka ini bahwa dia belum melakukan proses perizinan maupun keabsahan kaitan dengan status hak atas tanahnya. Dan yang dilaporkan di Polres Sidoarjo ada 7 orang korban dan sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan. Kalau tidak ada korban lain dan yang saat ini terdata di Polda Jawa Timur juga ada yang melaporkan ada sekitar 20 orang yang ditipu oleh pelaku ini. Polisi terus mengembangkan penyelidikan sebab diduga masih banyak korban lain yang belum melapor. Imbas perbuatan yang dilakukannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, 3 pelaku sindikat pencurian mobil dibekuk Satreskrim Polres Lumajang. Modusnya, pelaku menyewa mobil korban lalu sengaja menduplikat kunci mobil sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam aksinya, pencuri sudah mencuri lebih dari 10 unit mobil. 3 pelaku sindikat pencurian mobil digelandang polisi ke Mapolres Lumajang, yakni Rusiono Dian dan Saryono, warga desa Karanglo, Lumajang, serta Nanang Habibi, warga Kabupaten Bondowoso.
Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini membagi tugas Rusyono Dian sebagai pencuri mobil, sedangkan Saryono dan Nanang bertugas mencari pembeli mobil curian. Komplotan pencuri mobil berhasil ditangkap setelah polisi mendapat laporan kehilangan mobil milik Didik Nur Hadi warga Karanglo, Lumajang. Modusnya pelaku awalnya menyewa mobil korban, lalu pelaku sengaja menduplikat kunci mobil sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah menunggu situasi lenggang, pelaku mencuri mobil yang diparkir di depan rumah korban. Komplotan ini sudah beraksi di 4 lokasi dan sudah mencuri lebih dari 10 unit mobil. Akhirnya dari keterangan-keterangan yang ada, akhirnya alhamdulillah bisa kita amankan. Ada beberapa barang bukti yang sama-sama tadi bisa rekan-rekan lihat. Dan juga yang saudara tersangka ini juga beberapa kali melakukan tindak penipuan dan penggelapan. Ada 10 perkara, ini juga mudah-mudahan ini juga dari 10 yang terjadi belum semua melaporkan. Ada 1 yang melaporkan dan alhamdulillah juga barang bukti bisa kita amankan. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan ancaman 7 tahun penjara, serta pasal 480 KUHP tentang penada barang curian, ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Semburan air akibat pengeboran sumur di rumah warga di Sampang terus membesar, pemilik rumah mengungsi. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.